Oke, terima kasih Mas Arfi atas waktunya yang telah disediakan. Seperti yang disampaikan tadi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah kita bisa Betul. untuk ada beberapa yang mungkin udah pernah ketemu, baik penerima mahasiswa penerima beasiswa tangguh, juga rekan-rekan di Bakti Amanah kelihatan juga ada, dan saya aturkan juga selamat datang dan selamat untuk mengemban tugas nih rekan saya Ibu Jelita, sesuai dengan namanya Jelita. Mudah-mudahan nanti banyak hal seperti yang Mas Arfi sampaikan tadi, ini emang agak berbeda dengan dua tema sebelumnya, lebih ke masalah hal yang saya tadi tanya ke Mas Edo, siapa aja Edo untuk ininya, untuk pesertanya. Ini kelihatannya juga variatif, mulai dari mahasiswa, ada ibu dengan beberapa profesi yang ikut hadir di sini. Mungkin lebih menarik dan lebih variatif juga nanti diskusi yang akan dilakukan atau membahas tema yang disampaikan oleh narasumber, karena yang pastinya kepentingan perencanaan keuangan dari view-nya atau aspek mahasiswa, dari sudut pandang mahasiswa berbeda dengan ibu rumah tangga, berbeda dengan satu golongan yang sudah mempunyai penghasilan, apakah itu penghasilan tetap ataupun penghasilannya yang sifatnya tidak tetap, ya, apalagi oleh pengusaha. Namun saya yakin Ibu Jelita ini emang paham di berbagai lini untuk financial planner ini, dan tidak berpanjang lebar, mungkin saya sampaikan selamat mengikuti webinar ini, mudah-mudahan dan pastinya akan bermanfaat bagi kita semua yang mengikuti. Siapapun yang hadir di sini, saya ucapkan juga terima kasih. Selamat ngabuburit, kata orang Garut atau orang Bandung ya, sambil ngabuburit kita mendengarkan, mengkaji, belajar satu ilmu yang disebut dengan financial planner. Itu saja ya Mas Arfi. Sekali lagi selamat bagi teman-teman mahasiswa penerima beasiswa tangguh, khususnya yang menjadi panitia di kali ketiga ini ya, Mas Arfi. Betul yang Oke, ketiga, terima Pak. kasih. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Setiadi Ihsan selaku General Manager dari Bakti Amanah yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya masih tetap stay tune, tetap bertahan sampai di akhir live nanti. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya di grup WhatsApp, bahwa nanti di akhir setelah nanti Ibu Jelita menyampaikan materinya, nanti akan ada sesi tanya jawab, yang mana nanti akan ada dua sesi. Sesi pertama akan disampaikan 3 pertanyaan, kemudian untuk sesi yang kedua disampaikan juga 3 pertanyaan. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dipilih 3 penanya terbaik dan akan mendapatkan pulsa sebesar 50.000 masing-masing, mendapatkan pulsa ya, begitu. Jadi baik, mungkin kita bisa langsung saja bahwa Bapak Ibu semua hadirin partisipan yang mengikuti kegiatan webinar hari ini. Sejak pandemi COVID-19 yang mewabah di Indonesia, tentunya ini membawa berbagai dampak di segala sektor. Salah satu dampak yang terasa sangat signifikan adalah sektor ekonomi. Dampak ekonomi yang menunjukkan penurunan dimulai saat pemerintah menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, di mana masyarakat dianjurkan untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, kemudian juga beribadah juga di rumah. Nah, kemudian situasi ekonomi semakin memburuk bersama dengan diterapkannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa kota besar di Indonesia. Nah, dalam kebijakan ini beberapa kegiatan masyarakat mulai dibatasi, mulai dari kegiatan sekolah, perkantoran, hingga pembatasan transportasi. Dengan adanya kebijakan ini, secara otomatis mobilitas sehari-hari masyarakat semakin berkurang. Bahkan setelah kebijakan ini diterapkan, beberapa perusahaan hingga pertokoan harus menutup usahanya akibat potensi pasar yang semakin menurun. Bukan hanya itu, banyak pekerja yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK setelah sumber mata pencahariannya gulung tikar. Ini tentu menjadi masalah baru di tengah pandemi COVID-19.
Sebagian masyarakat yang masih dapat bekerja harus membawa pekerjaannya ke dalam rumah. Kemudian juga bisa merasakan dampak ekonomi yang semakin tidak stabil. Bahkan beberapa bahan pokok jumlahnya semakin terbatas dari yang sebelumnya. Kondisi ini tidak jarang mendorong masyarakat untuk bisa menerapkan hidup hemat selama pandemi COVID-19 masih berlangsung. Dengan pemasukan yang diperoleh, masyarakat dipaksa untuk dapat mengatur keuangannya sebaik-baiknya. Maka untuk lebih lanjutnya, akan digali lagi, dikupas lagi secara mendalam oleh narasumber kita hari ini. Saya perkenalkan narasumber untuk kegiatan webinar hari ini, yaitu Ibu Jelita Lubis AWM. Saya sampaikan sedikit tentang pengalaman kerjanya pada tahun 2001 menjadi customer service di bank swasta. Kemudian pada tahun 2004 menjadi customer service di perusahaan telekomunikasi. Pada tahun 2006 menjadi asisten relationship management bank swasta. Di tahun 2012 menjadi personal banker manager bank swasta. Dan di tahun 2016 menjadi sub-branch manager bank swasta. Kemudian saya sampaikan prestasinya ini sangat luar biasa, banyak sekali. Saya juga tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi saya akan sebutkan ini yang mungkin benar-benar menjadi motivasi buat teman-teman semua. Yang pertama, Ibu Jelita menjadi pemenang sales contest untuk marketing ke Australia, Jepang, Spanyol, Portugal, dan Inggris. Dan yang kedua, Ibu Jelita juga mendapatkan gelar profesi Associate Wealth Manager. Mungkin tanpa berpanjang lebar, saya akan langsung mempersilakan kepada Ibu Jelita Lubis AWM untuk dapat menyampaikan darinya. Oh iya, saya akan menyampaikan juga untuk nanti mekanisme pertanyaan yang ingin bertanya, nanti silakan bisa bertanya langsung kepada saya melalui WhatsApp. Jadi tidak ada melalui fitur chat ataupun tidak ada lewat grup. Jadi semuanya langsung bertanya kepada saya melalui nomor saya. Nanti akan saya sampaikan nomornya di dalam grup. Seperti itu. Baik, dipersilakan kepada Ibu Jelita, waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih, Afi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Selamat sore. Sore. Oke, hari ini saya dengan Jelita Lubis, gelar profesinya AWM, Associate Wealth Managers. Kita akan bahas mengenai financial planning, perencanaan keuangan. Seperti yang kita tahu sekarang pada saat pandemi seperti ini, barulah kita mulai sadar. Sebenarnya kita memang harus merencanakan keuangannya kita masing-masing. Mungkin kalau tidak terjadi seperti ini, mungkin masih santai atau mungkin tidak mempersiapkan semuanya. Nah, dengan tadi udah Arfi ceritain akan banyak PHK dan sudah ada PHK, terus mungkin ada pengurangan atau dirumahkan dan bekerja dari rumah. Sudah saatnya nih semua merencanakan keuangannya, mulai dari mahasiswa, ya karyawan, ibu rumah tangga atau profesi apapun. Karena tujuannya perencanaan keuangan itu apa sih? Nah, saya di sini akan buka atau share untuk slide-nya ya teman-teman ya. Kelihatan nggak, Vi? Belum ya, Vi ya? Belum, Bu. Langsung aja, Bu, di-share screen ya, Bu ya. Kelihatan? Baik, sekarang sudah kelihatan. Kelihatan. Kan ya. Oke. Sebenarnya apa sih perencanaan keuangan itu? Jadi kalau perencanaan keuangan itu adalah proses untuk mencapai tujuan melalui perencanaan keuangan yang tepat dan benar. Jadi perencanaan keuangan itu kayak sebagai roadmap. Jadi kalau misalnya ada yang masih single, ingin menikah 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, atau ingin anaknya nanti 10 tahun lagi kuliah, sekarang masih baby atau masih SMP, sekolah, beberapa tahun ke depan akan kuliah, atau ada yang ingin jalan-jalan atau umroh apapun itu perlu perencanaan keuangan. Nah, itulah kenapa kita perlu perencanaan keuangan, karena kalau nggak direncanakan itu cuma sia-sia. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai untuk perencanaan keuangan itu apa sih yang diperluin. Kita harus tahu dulu pos-pos apa aja sih yang harus kita catat dan kita hitung.
Ya, pos pengeluaran bulanan itu ada 5, teman-teman. Itu ada cicilan atau hutang. Cicilan atau hutang itu ada kartu kredit, KPR, kredit mobil, apartemen. Ada pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin itu ada transportasi, listrik, internet, bayar sekolah, gas, air, gitu ya, galon yang bulanannya selalu pasti keluar. Ada pengeluaran sosial. Pengeluaran sosial tuh kayak menggalang dana untuk sosial seperti saat seperti pandemi kayak gini. Lalu ada menabung atau investasi. Menabung tuh banyak macamnya. Bisa di tabungan, deposito, emas, reksadana. Dan ada lifestyle. Lifestyle tuh kayak hore-horenya itu untuk biasa kalau kita nggak pandemi kan kita nge-cafe, nonton, nyalon, medikur, pedikur gitu ya. Nah, inilah yang teman-teman paling dasar harus tahu ada 5 pos-pos pengeluaran. Kenapa sih kalau perencanaan keuangan itu suka nggak berjalan seperti yang kita mau? Karena kita tidak mau mencatat secara detail. Atau mungkin nggak benar-benar kayak males nyatet. Padahal pencatatan setiap pengeluaran detail itu perlu banget. Jadi kita tahu bulan ini belum tentu angkanya pengeluaran sama dengan bulan depan. Ya, setelah kita tahu semua 5 pos-pos pengeluaran ini dan melakukan pencatatan pengeluaran dengan detail, nah di saat pandemi seperti ini kan sebenarnya ada pos-pos yang tadinya keluar tapi nggak kita keluarin karena kita di rumah, seperti transport atau lifestyle. Kita nggak nongkrong karena ditutup, kita nggak nonton karena bioskop juga ditutup. Dana-dana seperti itulah yang bisa kita simpan, untuk di tabungan. Jadi itu yang pengeluaran kita bisa berkurang. Tapi ada juga yang di rumah aja, tapi ternyata kok pengeluarannya malah banyak. Nah, lihat lagi, mungkin di rumah aja, nggak keluar transport, nggak ngafe, nggak nonton, tapi ternyata banyak belanja makanan online. Gitu ya. Siapa yang kayak gitu? Ada? Jadi sebentar beli online, sebentar beli online. Ya, nggak terasa ternyata banyak banget jajanan online-nya. Jadi sebenarnya kayak kok malah berkurangnya uangnya, padahal gue di rumah aja nih, gue nggak kemana-mana, gue nggak pergi ke kantor, orang di rumah aja, atau mungkin ke kantor seminggu cuma 2-3 kali gitu. Tapi ternyata banyak pengeluarannya karena banyak jajanan online-nya, beli-beli makanan lewat online. Jadi teman-teman mulai dari sekarang, kita nggak tahu pandemi ini apakah Juni ini selesai, apakah Desember, pokoknya intinya adalah kita harus bertahan. The worst case-nya pun kalau harus sampai Desember, kita harus bertahan sampai Desember. Tapi kita berharap Juni seperti pemerintah bilang ini sudah selesai semuanya. Tapi kan kita juga tetap harus mempersiapkan semuanya paling tidak sampai di akhir tahun. Jadi mulai dari sekarang, mulailah dihitung, mulailah dicatat semua pengeluaran sekecil-kecilnya, mulai melakukan penghematan, tidak panik buying, dan membeli sesuatu yang berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Oke, setelah melakukan pencatatan pengeluaran secara detail, sekarang pertanyaannya suka gini, gimana nih kalau misalnya penghasilannya berkurang? Ada ya yang kayak gitu ya, bisa baca di media sosial, di TV, banyak yang perusahaan yang merumahkan karyawannya, mungkin bulan ini mereka digaji full, tapi bulan depan nggak tahu, karena mereka dirumahkan, karena bisnisnya nggak jalan. Nah, dari situlah benar-benar harus dilihat lagi, dicatat, pos mana yang berkurang untuk benar-benar bisa dialihkan ke sesuatu yang penting. Balik lagi, memang ngomongin lagi dicatat, catatan dan pencatatan. Jadi inti dari perencanaan keuangan adalah memang harus mencatat sih, jadi nggak malas untuk mencatat. Oke. Setelah itu apa aja sih dibutuhin kalau pada saat kayak gini? Ini yang kadang-kadang orang baru sadar, baru ngeh, oh perlu dana darurat ya, emergency fund. Jadi teman-teman kalau dana darurat itu sebenarnya kita butuh, semua orang butuh dana darurat itu 6 kali pengeluaran rutin bulanan. Jadi kalau teman-teman dihitung nih, udah dihitung gitu pengeluaran rutinnya misalnya 1 juta, berarti teman-teman harus punya dana darurat sebesar 6 juta karena untuk 6 bulan. Dari 6 kali pengeluaran bulanan. Ini gunanya apa?
gunanya untuk benar-benar dipakai pada saat darurat, ya seperti di PHK, dirumahkan, nggak dapat penghasilan, atau kalaupun juga masih bekerja, ini benar-benar dipakai yang urgent sekali, entah itu sakit atau kebutuhan yang mendesak. Nah, yang kita nggak sadari mungkin kalau nggak terjadi pandemi seperti ini adalah untuk menyimpan emergency fund. Yang kita tahu kan hanya tabungan investasi udah selesai. Padahal kita butuh emergency fund atau dana darurat sebesar 6 kali pengeluaran rutin bulanan. Dan dana darurat ini jangan dicampur dengan tabungan yang sehari-hari. Jadi benar-benar harus dipisahkan. Rekeningnya dipisahkan, alokasi dananya juga dipisahkan. Tapi tetap itu ditaruhnya di tempat yang gampang diambil, liquid. Sewaktu-waktu mau diambil atau dicairkan itu gampang. Jadi posnya tetap yang dia gampang untuk ditarik sewaktu-waktu. Itu aja sih sebenarnya yang lebih penting dari itu semua adalah dari mulai pencatatan pos pengeluaran, dan yang kedua dana darurat. Saya selalu bilang kalau kita memang harus benar-benar butuh dana darurat. Tapi kalau misalnya pertanyaannya gimana kalau misalnya saya nggak punya dana darurat nih, udah keburu saat seperti ini gitu ya. Nggak apa-apa. Yang coba lagi cari lagi, dicatat lagi angka-angkanya yang mana yang kira-kira ada, atau gini, atau yang mungkin masih dapat THR, masih bisa ditaruh untuk 30-40% nih di dana darurat kalau memang mencukupi dari uang THR-nya. Mungkin masih ada yang dapat THR, ya bisa taruh di dana darurat. Kalau misalnya benar-benar nggak ada, gimana? Ya mau nggak mau, ya mulai, kalau misalnya memang punya simpanan-simpanan, kalau misalnya kayak ada logam mulia, ya mulai mungkin bisa butuh banget, ya harus dijual. Atau mungkin bisa menjual untuk berjualan menjadi reseller. Jadi harus tetap ada kerjaan sampingan untuk kita hidup bertahan selama dari Juni atau paling worst case sampai Desember untuk pandemi ini. Itu sih teman-teman. Jadi untuk mahasiswa, apalagi mahasiswa yang benar-benar masih muda, mulailah dari sekarang mulai untuk mereview lagi finansial, check up-nya lagi, cek lagi keuangannya, semua pencatatannya, dan benar-benar dihemat karena saat ini kondisinya kita nggak tahu akan berakhir di bulan apa gitu. Jadi yang pertama adalah kita memang harus bertahan sih, intinya itu. Itu aja sih Arfi, inti dari semuanya. Kalau bisa memang ada pertanyaan lagi, boleh. Kalau memang ada yang lebih detail lagi, boleh bertanya ke saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Jelita yang telah menyampaikan materi hari ini. Jadi memang sangat luar biasa ya, bahkan ternyata tanpa kita sadari, seharusnya dan sebetulnya sebelum adanya pandemik ini harusnya kita sudah memiliki ini ya Bu ya, pos-pos apa ya, kayak sudah punya pemetaan gitu ya, pos-pos pengeluaran juga gitu. Jadi mungkin yang nggak pernah disadarin adalah untuk membagi pos-pos 5 ini nih, yang kadang-kadang nggak dicatat, semua digabungin gitu ya, padahal semuanya ini ada pos-posnya, ada 5 yang kita harus catat benar-benar gitu. Betul-betul. Berarti ini juga sebetulnya bukan hanya untuk orang-orang dewasa yang sudah memiliki rumah tangga atau bahkan yang sudah berkeluarga, mahasiswa pun juga sebenarnya bisa ya Bu ya? Ya, Kita sudah iya, ini. kan mahasiswa kan biasa dikasih uang saku sama orang tuanya tuh, betul nggak sih? Betul ya? Betul. Nah, itulah yang nanti bisa disisihkan. Bisa gini, sebaiknya sih memang mensisihkan nabung dulu dibandingin pengeluaran. Cuma kadang-kadang kan kita suka ngeluarin biaya dulu baru nabung sisanya gitu ya. Tapi kalau lebih baik harusnya tabungnya dulu yang pertama, baru pengeluaran apa aja yang kita harus keluarin. Nah, mahasiswa pun juga bisa dengan adanya uang saku dari orang tua, atau mungkin dia punya penghasilan lain, kerja sampingan gitu ya. Nah, itu bisa dipakai untuk nyimpan tabungan dan dana darurat. Baik. Baik, Bu Jelita. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan juga yang sudah mulai masuk ke PC saya. Jadi, oke, saya bacain ya Bu ya, saya bantu untuk bacakan. Baik, Assalamualaikum Bu Jelita, selamat sore. Salam sore. Baik, nama saya Lysia Oktaviana, asal dari Cilegon. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya Kak
untuk meminimalisir pengeluaran di saat pandemi seperti ini. Apalagi untuk mahasiswa seperti saya yang tidak bekerja dan tidak ada pemasukan, tetapi harus mengeluarkan dana untuk membeli kuota untuk mengikuti mata kuliah. Wah, menarik nih ya, Bu. Iya, benar-benar. Bagaimana, Bu? Boleh langsung dijawab? Ya, boleh nanya dulu. Berarti selama ini ada uang saku dari orang tua atau bagaimana? Mungkin kalau di pertanyaan sih nggak ada, tapi kalau misalkan Lisia bergabung, boleh langsung dijawab. Boleh. Izin menjawab ya, Bu. Ya. Jadi sebenarnya uang saku tuh ada, tapi kalau misalkan buat kuota tuh kayaknya kurang cukup gitu, Bu. Soalnya sehari juga kan bisa makan sampai 800 MB atau sampai 1 GB gitu. Ya, karena di online terus ya, banyak materi dari online bener. ya. Oke. Yang memang harus benar-benar dilihat lagi adalah pada saat di rumah kan kamu nggak ke kampus tuh. Nggak ke kampus, betul ya? Berarti nggak ada ongkos untuk ke kampus. Dan biasanya kalau ke kampus kan berarti biasanya jajan di kantin, gitu ya. Nah, itulah yang harus dicatat. Berarti dari nggak ke kampus dan tidak jajan di kantin, tapi jadinya mungkin kamu bisa, saya nggak tahu, bisa masak, ini ngekos atau gimana? Di rumah. Di rumah. Nah, di rumah ya. Jadi bisa jadi nanti masak sendiri. Jadi nggak beli di luar, tapi benar-benar masak sendiri supaya hemat. Dan karena uang yang transportnya nggak kepake, itu bisa dipakai juga untuk beli kuota. Jadi dialihkan ke situ. Jadi kan ada pengurangan dari pos yang transport, kamu bisa alihkan untuk ke kuota. Nanti dihitung lagi. Jadi harus dihitung lagi sih. Jadi benar-benar catat lagi, hitung, nanti ketemu deh. Pasti ada pos di mana kamu bisa alihin. Oh, ternyata selama ini transport itu bisa 300.000. Oh, berarti 300.000 sebulan itu bisa saya alihin untuk kuota, gitu. Baik, Ibu. Makasih. Sama-sama. Dan satu lagi, teman-teman yang biasanya ibu rumah tangga nih macam saya gitu ya. Biasanya juga, kalaupun juga kerja gitu, kita semua makan suami di luar, saya juga di luar gitu karena ngantor. Nah, sekarang karena di rumah kan jadi makannya pun jadi semuanya di sini gitu kan makannya. Akhirnya saya benar-benar jadi kita masak gitu supaya nggak banyak pengeluaran ya, kita masak sendiri gitu. Jadi kita bisa hitung semua pengeluarannya. Terus kalau misalnya yang paling naik pasti apa? Listrik kan. Karena anak-anak karena nggak sekolah, jadinya AC dari pagi sampai ke pagi lagi gitu ya. Jadi AC itu bisa dibikin jadwal, misalnya oke, hidupin AC jam berapa sampai jam berapa ya, mulai jam berapa, bisa jam 12 siang baru bisa hidupin AC, dari pagi sampai jam 12 siang jangan hidupin AC dulu, karena memang pasti listrik akan bengkak tuh kalau misalnya kayak sekarang, karena kan semuanya ada di rumah gitu. Betul. Itu sih. Ada lagi, Vi? Baik, Lisia, apakah sudah terjawab? Kalau misalkan belum, boleh silakan. Lisia harus didetailin lagi ya, coba dihitung lagi ya. Pasti ada pos di mana yang transport berkurang, kamu bisa alihin ke kuota. Iya, Ibu. Baik. Cukup. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama, Lisia. Baik, ada lagi, Bu. Ini pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Riza Lutfi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya. Ini Muhammad Riza Lutfi dari Bandung. Nah, pertanyaannya bagaimana membuat rencana finansial untuk masyarakat awam atau yang belum biasa membuat rencana finansial? Karena dalam pandemik ini kita juga tidak tahu sampai kapan pandemik ini sampai selesai. Sekian. Bagaimana, Bu? Betul. Kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan ya, teman-teman. Tapi terakhir saya dapat info pameran besar Inacraft itu akan mulai di September karena mungkin mereka udah banyak rapat dan diskusi, jadi mereka udah share kemana-mana broadcast kalau mereka akan mulai di September. Insya Allah kalau memang terjadi benar ya, berarti kan paling nggak mungkin Juni kita udah mulai selesai pandemi ya, Insya Allah ya, supaya jangan lama sampai Desember lah. Tapi kita kan harus memikirkan juga yang paling buruknya gitu. Nah, untuk bikin financial planning ini kayak apa sih ya? Ya, yang tahu sebenarnya hutang, pengeluaran rutin kan kita semua diri masing-masing ya gitu. Jadi benar-benar 5 pos ini dicatat. Misalnya kalau punya cicilan atau hutang, cicilan apa aja yang dipunya. Misal kartu kredit berapa tiap bulan dibayarnya, atau KPR itu berapa tiap bulan.
pengeluaran rutinnya juga itu mulai dari karena transport mungkin udah nggak ada karena di rumah, jadi mungkin listrik, internet, SPP, air, gas gitu ya, atau yang kebutuhan dapur itu dicatat. Sama pengeluaran sosial kalau memang kita mau ada dana lebih untuk menggalang dana sosial untuk saat seperti ini itu boleh. Sama untuk nabung. Oh ya, untuk nabung itu kita 10-30%. Cicilan itu nggak boleh lebih dari 30% dari pendapatan yang kita punya ya teman-teman ya. Yang sehat itu adalah cicilan tidak boleh lebih dari 30%. Untuk tabungan antara 10-30%. Biaya hidup itu 40-60%. Jadi saya paling wanti-wanti namanya punya cicilan atau hutang jangan sampai lebih dari 30% dari pendapatan yang kita punya. Ya, terlepas itu motor, kartu kredit, pokoknya nggak boleh lebih dari 30%. Dan sisihkan tabungan seminim-minimnya 10%. Ngepas-ngepasnya paling nggak ditabung 10%. Gitu. Jadi sebenarnya untuk bikin rencana keuangan tuh simpel banget kok. Mulai dari 5 dasar ini aja dicatat, kalau mau bikin Excel-nya sendiri gitu ya, kalau rajin gitu, nggak apa-apa, bikin aja Excel. Karena kalau nggak dicatat, tiba-tiba, oh iya ya, kok udah segini ya pengeluarannya ya, nggak nyangka gitu loh. Saya juga gitu kalau saya nggak mikir kan ngeluarin, tapi pas begitu dicatat, wow gitu ya, ternyata ada tambahan harus bayar ini, bayar itu gitu. Mungkin bulan depan sih nggak berbeda lagi angkanya gitu kan. Jadi memang kalau kita benar-benar tahu kita punya pengeluaran itu kalau benar-benar kita catat. Kalau kita nggak catat cuma perasaan doang, itu nanti repot gitu, nggak real gitu loh. Itu aja sih, Pi. Nah, dari bikin seperti ini 5 tuh saya rasa cukup. Itu aja dulu dijalanin. Boleh pakai manual tulisan atau pakai Excel. Baik, baik. Bagaimana dengan Muhammad Rizal Lutfi? Mungkin kalau yang masih bergabung, apakah sudah jelas atau ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Sudah jelas mungkin ya, Bu ya? Iya, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau ditanggap, jawaban dari Bu Julita boleh. Nanti bisa langsung jawab lagi sama Bu Julita ya, Bu ya? Ya, untuk saya mau Baik, jelasin lagi mengenai nabung ya, Vi. Teman-teman, baik, kalau untuk nabung tuh banyak macamnya. Jadi baik. bisa taruh di tabungan, bisa taruh di dalam bentuk deposito, atau beli logam mulia juga boleh. Sebenarnya kalaupun juga saat kayak gini, kayak misalnya reksadana, pasar uang pun juga oke gitu ya. Untuk pokoknya intinya adalah yang benar-benar dananya bisa diambil sewaktu-waktu. Itu sih yang penting. Karena namanya darurat, namanya nabung itu kan kita butuh untuk suatu waktu kita butuh gitu ya. Sama juga dengan kalau dana darurat, jadi sama-sama juga itu, tapi di pos yang berbeda dengan tabungan sehari-hari. Tabungan itu kan banyak kan, mulai carilah tabungan yang mungkin yang nggak ada administrasinya gitu, atau tabungan yang berjangka yang setiap bulan 100.000 minimal, jangka waktu minimal 6 bulan itu juga bisa seperti itu. Jadi mulailah menabung dari kecil, dari sedikit, tapi kita harus punya tabungan, terutama anak-anak yang teman-teman yang masih kuliah. Itu penting banget. Betul. Oke, kita lanjut lagi ya, Bu ya. Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari Ibu Ernawati, asal dari Depok. Pertanyaannya satu, berapa presentasi ideal setiap pos-pos pengeluaran? Nah, yang kedua, pada saat darurat, bagaimana cara ibu rumah tangga mengatur biaya-biaya kebutuhan rumah untuk lebih berhemat? Jadi ada 2 pertanyaan nih, Bu. Yang pertama, presentasi ideal setiap pos-pos pengeluaran itu berapa? Kemudian kalau yang kedua, pada saat darurat, itu bagaimana cara ibu rumah tangga mengatur biaya-biaya kebutuhan rumah untuk lebih berhemat? Silakan, Bu. Ya, Bu Ermawati ya? Ya, Oke, Ernawati. Ernawati. Dari yang tadi saya sampaikan, untuk cicilan atau hutang, teman-teman, itu maksimal sekali itu 30%. Jangan lebih. Maksimal 30% dari pendapatannya. Jadi hitung lagi. Hitung semua cicilan teman-teman dari kartu kredit, KPR, mobil, ataupun apapun, coba dihitung jumlahin lebih nggak dari 30% dari pendapatannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pengeluaran rutin itu kisaran di antara 40-60%. Ya, untuk nabung itu 10-30%. Sisanya kalau memang ada lebih, bisa lifestyle.
Kalau untuk infak sedekah itu udah wajib lah ya, pengeluaran rutin yang harus kita keluarin ya. Tapi untuk pengeluaran sosial ini maksudnya lebih ke kayak nggalang dana sosial gitu. Kita misalnya ada yang duka gitu, kita ngeluarin uang gitu kan. Nah, itu yang itu masuk ke pengeluaran sosial gitu. Ada bencana ini, teman kena bencana, itu bisa masuk pengeluaran sosialnya juga. Nah, kalau untuk nonton, nyalon, kafe itu kalau memang kita punya dana lebih dari yang udah kita simpan dan kita masukkan pos-posnya masing-masing. Baik. Baik, Ibu Ernawati, Untuk yang apakah... keduanya ya, untuk dana darurat ya. Oh iya, untuk yang Nah, itu pada saat darurat bagaimana caranya, Bu? ya, Ibu, untuk dana darurat itu sebenarnya gini, kan pertanyaannya adalah sudah punya atau belum. Kalau memang sudah punya, alhamdulillah berarti Ibu sudah menjalankan ini, udah menyimpan uang-uangnya untuk dana darurat gitu ya. Kalau memang belum, mulailah Ibu simpan sedikit demi sedikit untuk dana daruratnya, Bu. Untuk pengeluaran yang urgent-nya itu bisa misalnya Ibu karena Ibu mungkin masak di rumah gitu ya, belanja masak di rumah, coba dihitung gitu pengeluaran untuk bulanan dapurnya, atau Ibu nggak ngasih transport ke anak-anak sekolah, atau nggak keluar juga transport karena nggak kerja, karena di rumah aja, itu juga dihitung ada berapa yang bisa sebulan bisa kesimpan buat bisa juga dimasukin untuk dana darurat. Seperti itu sih, Vi. Jadi Baik. financial check up sih perlu. Financial check up, Bu ya. Baik, Ibu Erna, apakah sudah terjawab? Nanti kalau misalnya memang belum terjawab atau mungkin mau disanggah atau mau ditanyakan, boleh nanti langsung saja bergabung atau boleh diaktifkan mikrofonnya, begitu ya. Baik, kita lanjut lagi ya, Bu ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lia dari Jakarta Timur. Nah, pertanyaannya, investasi apakah yang bagus saat pandemi COVID ini? Kemudian yang kedua, kira-kira apa yang perlu kita persiapkan jika terjadi keadaan yang terburuk yang mana belum kita persiapkan? Silakan Ibu, bisa langsung boleh jawab. Halo Lia. Lia, saat ini yang paling aman itu yang benar-benar liquid, Lia. Yang benar-benar gampang diambilnya. Jadi bisa bentuknya tabungan, bisa bentuknya deposito. Logam mulia juga bisa, karena kan bisa buyback. Sama kalaupun reksadana yang kita ambil di pasar uang, Lia. Pasar uang itu yang sertifikat Bank Indonesia dan obligasi jangka waktunya jatuh tempo 1 tahun. Gitu. Tapi nanti kalau ngomongin reksadana pasar uang, nanti harus lihat lagi underlying-nya. Maksudnya dia manajer investasinya siapa dan lain-lain, dan keluar masuk untuk dananya tuh seperti apa, itu harus dicek. Karena ngomongin dana darurat atau tabungan tuh yang saat seperti pandemi saat ini ya kita butuh benar-benar cash yang gampang liquid. Itu sih, Lia. Terus yang kedua apa tadi ya? LM Logam Mulia kali ya. Yang kedua tadi, kira-kira apa yang perlu kita persiapkan jika terjadi keadaan yang terburuk yang mana belum kita persiapkan? Ya, keadaan terburuk itu artinya mungkin dana daruratnya nggak ada gitu ya, Lia ya, belum disiapin ya, gitu. Nah, kalau misalnya dana darurat belum disiapin, ya mau nggak mau memang dihitung lagi Lia pos-posnya dari mulai transport yang mungkin seminggu cuma 2-3 kali ke kantor, itu kan berarti ada pengurangan biaya transport yang bisa disimpan buat dana darurat, atau dapat THR 30-40%-nya bisa disimpan buat ke dana darurat ya, teman-teman dapat THR itu bisa disimpan kalau memang memungkinkan 30-40%. Sama buat ibu-ibu masak di rumah. Itu benar-benar ngehemat sih masak di rumah dibandingin harus boleh beli gitu ya, bantu yang lain di luar juga boleh, tapi mungkin di 2-3 kali aja seminggu sih saya kira masak di rumah. Yang paling tahu finansial check up-nya ada teman-teman sendiri yang benar-benar harus dihitung. Kalau memang belum ada dana darurat, ya lihat lagi kita punya, kalau urgent banget nih ya, ternyata butuh banget dana darurat buat ada yang sakit atau apa gitu ya, kayak penting gitu. Nah, dilihat lagi punya apa nih, punya aset apa yang pernah dibeli, apakah ada logam mulia, itu ya mau nggak mau pasar harus dijual. Kalau enggak ya mungkin bisa nyari kalau teman-teman kayak ibu rumah tangga yang nggak ada lagi nih, ya udah bisa jadi reseller
perusahaan produk-produk yang sekarang kan banyak ya, produk-produk hand sanitizer, masker, bisa jadi nyari reseller kayak gitu bisa juga gitu. Kalau emang kita juga nggak punya logam mulia, kita nggak punya simpanan apapun seperti itu. Oke, intinya sih kita harus bertahan selama pandemi ini. Gimana caranya kita dapat uang masuk, kita bertahan sampai terburuknya itu sampai Desember. Baik. Apakah ada tanggapan atau ada tambahan dari Ibu Lia? Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lia untuk pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya Bu ya untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum Bu. Saya Muhammad Rizky Mahmud Afandi dari Garut. Nah, pertanyaannya menarik ketika berbicara mengenai financial planner, apalagi di tengah pandemi ini. Banyak sekali di tengah pandemi virus corona, tidak cuma kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian ekstra, tapi juga keuangan. Kondisi saat ini mengharuskan semua orang pintar dalam mengatur pos keuangan agar tidak jebol. Ditambah lagi kesiapan dana darurat yang harus matang tentunya. Nah, di sini saya ingin bertanya, Bu, di manakah saya dapat menginvestasikan dana darurat tersebut? Terima kasih, Bu. Tadi pertanyaan siapa? Dari Muhammad Rizky Mahmud Afandi. Ya, Mas Rizky, yang penting adalah dana darurat nggak boleh gabung sama dana sehari-hari. Tabungan darurat nggak boleh gabung sama tabungan sehari-hari. Jadi tabungan ya tabungan, dana darurat atau tabungan darurat ya sendiri gitu. Jadi nggak boleh digabung. Jadi kalau di mana yang pasnya untuk ditaruh, Mas Rizky bisa taruhnya di tabungan yang berbeda rekening, itu boleh. Di deposito itu juga bisa, karena kan kalau deposito khususnya kayak deposito syariah ya, itu kan dia nggak kena biaya penalti kalau sewaktu-waktu kita tarik ya gitu. Terus kalau memang daruratnya dana darurat itu mungkin Mas Rizky masih kerja gitu ya, bukan yang di rumah aja gitu atau nggak kerja, itu mungkin bisa juga beli logam mulia. Saya selalu nyaranin gini sih, sama teman-teman yang siapapun yang saya kenal, saya bilang beli logam mulia. 1 gram pun nggak apa-apa beli, karena logam mulia itu naik. Memang di logam mulia itu jangka waktunya menengah ke atas, 5 tahun ke atas gitu. Tapi untuk jangka waktu panjang itu penting banget. Terbukti sekarang belum nyampe 5 tahun dia naik terus ya. Terakhir di angka 900 ribuan per gram gitu. Jadi teman-teman sedikit pun juga ada uang, belilah logam mulia juga perlu segram itu nggak apa-apa, dikumpulin aja. Jadi bisa tabungan, bisa deposito. Kalau memang mau reksadana juga bisa, tapi reksadana pasar uang saat ini yang lagi bagus, yang masih bisa untuk ada return-nya adalah di reksadana pasar uang. Semoga cukup menjawab ya. Baik, apakah ada tambahan atau sanggahan mungkin dari Rizky terkait jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Jelita? Sudah cukup. Baik, terima kasih Rizky untuk pertanyaannya. Nah, tadi menyambung tentang logam mulia, Bu ya. Ini juga ada pertanyaan, tapi melalui Zoom grup chat pribadi ini ya, dari Sunu, Bapak Sunu. Ya, oke. Pertanyaannya tadi nyambung ya Bu sama tentang logam mulia. Berapa persen untuk investasi wajarnya? Kalau logam mulia yang fair digital, apakah sekarang aman? Hai Sunu. Sunu, saya juga pecinta logam mulia soalnya. Jadi kalau saya terus teman-teman, kalau saya punya uang berapapun, segram pun saya biasa beli logam mulia. Tapi memang gini, intinya adalah kita bagi-bagi kantong resiko. Namanya perencanaan keuangan itu atau kalau ngomongin wealth managers itu kan pengelolaan kekayaan ya. Jadi kita harus bagi-bagi kantong resiko gitu. Jadi ada sekian persen di logam mulia. Misalnya kamu bisa nabung misalnya 2 juta gitu ya. Sekian persen di logam mulia, sekian persen reksadana, sekian persen di tabungan ya, tabungan yang biasa, atau berapa persen ada di mainnya kalau lebih berani main di saham gitu. Jadi memang ada kantong-kantongnya khusus. Cuma berapa persen yang harus di logam mulia? Sebenarnya lihat lagi sih itu dana yang bisa buat benar-benar ditabung untuk beli LM itu berapa? Mampunya tuh di berapa gitu gitu. Jadi kalau saya aja nih seminim-minimnya saya bisa nabung, misal waktu itu saya beli 700.000 kalau nggak salah segram. Saya beli karena saya tahu pasti naik gitu. Alhamdulillah saya beli 700, sekarang tuh di 935 ya, kemarin tuh 900 ribuan lah.
Jadi tertinggi. saya pecinta LM terus terang. Jadi karena memang mikirnya kan paling untuk 5 tahun ke atas pasti ini ya logam mulia, tapi kenyataannya sekarang itu dia naik terus nih, dalam setahun aja udah berapa persen gitu. Terus ya teman-teman, jadi kalau saya bagi-bagi aja, ada beli di logam mulia, karena kan dia buyback, Antam juga bagus kan. Saya itu liquid, kapanpun mau dijual kan diterima sama Antam. Gitu kan, paling dananya ditransfer kalau nggak hari yang sama atau besok malamnya bisa dia akan kasih dana transfernya malam masuk ke rekening gitu kalau dia di buybackin atau dijual. Atau dari LM terus juga ada duit yang disimpan juga karena nanti sewaktu-waktu mau diambil kan lebih gampang gitu. Sama kalau mau reksadana juga bisa. Reksadana itu kan minimal 100.000. Nanti lihat lagi reksadanya apa dulu yang mau diambil, ini apa gitu, pasar uang kah, pendapatan tetap kah, itu dipelajarin lagi. Manajer investasinya juga dibaca lagi, dipelajarin gitu sih. Jadi dibagi-bagi Kan, aja. Oh iya, boleh nanya ya? Sekarang kan di Logam Mulia tuh udah keluar banyak yang versi-versi aplikasi digital gitu ya. Itu so far aman gak sih? Atau mending yang Antam yang versi itu aja? Kalau saya selalu beli Antam sih, ya? Kalau saya selalu beli Antam. Jadi paling suka ke Antam gitu, beli langsung ke Antamnya. Karena kan biasanya kalaupun juga paling buruk kita harus jual ya karena butuh gitu ya. Antam lebih di ini sih. Mungkin bisa lebih gampang ngejualnya. Kan banyak sih sekarang yang banyak ya selain Antam ya. Tapi ya saya sih selalu pakainya Antam. Oke, thank you. Ya, Sunu. Baik, terima kasih kepada Pak Sunu yang sudah terjawab ya untuk pertanyaannya dari Ibu Jelita. Baik, kita lanjut lagi boleh Bu ya? Ada pertanyaan lagi? Boleh. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Candy dari Yogyakarta. Nah, pertanyaannya, financial planner buat non-pegawai atau yang tidak bisa diprediksi gitu ya Bu ya? Karena pemasukan tidak menentu, tapi pengeluaran tidak berkurang, cenderung naik ketika pemasukan naik. Gimana? Pengeluaran cenderung berkurang. Jadi, oke maaf Bu, saya juga agak salah nih kayaknya. Saya ulang ya Bu ya. Jadi financial planner buat non-pegawai, karena pemasukan tidak menentu, tapi pengeluaran tidak berkurang, cenderung naik ketika pemasukan naik. Kalau mau investasi aman di emas atau aman di investasi di perusahaan, mengingat pandemi tidak menentu. Investasi di perusahaan ini maksudnya apa nih? Jadi kalau pengeluaran bukan penerima gaji bulanan gitu ya, tapi pengeluaran banyak gitu ya, betul ya Vi ya? Mungkin ya untuk buat non pegawai gitu. Iya. Sebenarnya gini, kalaupun kita nggak punya pendapatan tetap, ya mau nggak mau memang pendapatan yang kita terima yang mungkin sebulan cuma 2 kali gitu kan, atau sebulan 3 kali, maksudnya nggak tetap gitu ya, itu benar-benar harus dihitung dan dihemat untuk ada yang di pos untuk di tabungan. Tapi kalau ternyata memang kurang dari yang pendapatan yang sekali-sekali itu, ya nggak mau kita harus punya pekerjaan yang lain, yang sampingan. Itu yang saya bilang, pokoknya intinya kita gimana caranya dapetin pada saatnya uang cash, uang tunai untuk bertahan paling maksimal sampai Desember. Nah, mungkin bisa dengan reseller atau kalau punya modal sedikit kita bisa jualan. Kalau bisa juga bisa bikin kue, kita bisa bikin kue dijualin ke teman-teman. Itu kalau memang benar-benar nggak mencukupi dari pendapatan yang nggak menentu gitu ya, bukan bulanan gitu ya, sekali-sekali adanya. Itu sih. Baik, Ibu Candy, apakah sudah terjawab? Silakan kalau misalkan memang ada pertanyaan lebih lanjut atau mungkin mau menyanggah juga boleh. Ya. Baik. Tidak ada? Oke, baik. Mungkin kita lanjut lagi, Bu ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Didi Haryono. Selamat sore, Hai, Ibu Jelita. Sore, Mas. Ya, di saat kondisi ini, berapa besaran anggaran sosial yang harus disisihkan untuk membantu sesama kondisi COVID saat ini? Terima kasih. Ya, baik Bu, silakan. Ya, kalau anggaran sosial itu sih nggak ada harus minimal berapa, Mas. Ini di luar zakat dan infak lain yang biasa kita keluarin bulanan gitu ya. Itu nggak ada harus minimal berapa gitu, Mas Didi.
Itu nanti kan pada saat pandemi seperti ini mau nggak mau ya nanti dilihat yang kalau memang kita ada setelah kita bayar zakat, infak yang memang bulanan pendapatan dari kita keluarin gitu ya, ya itu mungkin dari situ bisa kita kasih ya mungkin dari lifestyle-nya itu sedikit kita selain ke dana darurat kita bisa kasih ke pengeluaran sosial. 10% sih harusnya 5-10% sih oke sih Mas Didi. Baik. Apakah ada lagi mungkin tambahan pertanyaan dari Bapak Didi? Atau mungkin ada lagi mau ditanyakan juga boleh kepada Ibu Jelita. Cukup. Baik, terima kasih kepada Pak Didi yang telah bertanya. Nah Bu, saya ingin bertanya nih Bu, tadi kan menarik tadi ada perbedaan antara mungkin obligasi, saham, kemudian juga tadi ada reksadana, deposito, tabungan, dan yang lainnya. Sebenarnya kalau mungkin ya beberapa ada yang belum tahu juga, apa sih Bu perbedaan-perbedaan dari yang tadi yang saya sebutkan itu Bu? Kemudian apa sih yang mungkin dari sisi keuntungannya itu sebenarnya apakah sama atau berbeda gitu Bu? Ya, teman-teman, intinya kan gini, kita harus nyimpen dana kita mengikuti atau lebih dari inflasi gitu ya. Kalau normal kemarin itu kan inflasi sekitar 5-6%. Jadi gimana? Kita harus mikirin ditaruh ini kalau kondisinya normal ya, tanpa pandemi gitu ya. Di kondisi yang normal, investasi yang mana nih yang bisa kira-kira return-nya itu di atasnya inflasi gitu. Karena inflasi 5-6%, jadi yang di atasnya itu apa? Misalnya kita taruh kalau misalnya dia berani ngambil resiko gitu ya, dia bisa ambil di saham gitu, trading sendiri atau masuk ke reksadana yang saham itu bisa, atau yang tapi resikonya juga pasti lebih tinggi, return tinggi, resiko tinggi. Cuma kalau saat sekarang lebih baik sih ada di pasar uang. Nah kalau ngomongin obligasi itu biasanya kalau pasar uang tuh obligasi yang jangka pendek yang jatuh tempo 1 tahun. Kayak misalnya obligasi pemerintah tuh kalau pernah dengar sukuk, ori, itu kan dijual di bank-bank tuh. Nah, itu bisa juga tuh minimal dia 1 juta. Jangka waktu tuh biasanya 3 tahun gitu. Dan dia biaya jatuhnya dia pembayaran tuh kupon. Nah, itu yang bisa teman-teman juga sebagai alternatif untuk investasi itu bisa selain LM. Itu bisa juga di obligasi yang sukuk atau ori gitu. Nah, kalau tabungan itu kan kecil sekali ya bagi hasilnya, pasti nggak ngejar sama inflasi, tapi resikonya kan juga lebih kecil dibandingin yang lainnya. Dan sewaktu-waktu kan bisa juga ditarik kan kalau tabungan itu kalau ada yang butuh. Nah, kalau deposito itu biasanya penempatan minimal 5 juta gitu atau 10 juta ditaruh 1 bulan. Jadi 1 bulan itu nggak boleh diambil. Tapi kalau bank syariah biasanya dia nggak kena penalti, bisa diambil sewaktu-waktu. Kalau emas ya, kalau saya memang cenderung lebih sukanya LM dibanding perhiasan. Karena kalau perhiasan ada lagi biaya ongkos bikin gitu ya, dikurangin. Jadi mendingan logam mulia. Itu sih dasarnya itu perbedaannya sih seperti itu. Lebih ke resikonya pasti berbeda-beda sesuai dengan return yang akan didapat CV. Tapi kalau untuk mahasiswa biasanya tuh lebih condongnya tuh cocoknya kemana sih Bu biasanya kalau mau coba investasi itu? Investasi bisa yang selain ini intinya adalah setiap orang yang mengalokasikan dananya terlepas dia juga mengambil resiko tinggi gitu ya, ngambil saham gitu, beli reksadana untuk saham gitu karena resikonya mengambil resiko tinggi. Tapi tetap pasti mereka harus punya namanya dana tabungan yang sewaktu-waktu kayak tabungan, deposito atau dana liquid yang harus mereka juga punya. Karena kalau semuanya ditaruh di satu tempat atau di saham doang, ya kalau lagi naik begitu narik untung. Nah kalau pada saat lagi turun harganya kan nggak mungkin dong dia loss diambil itu kan lagi rugi, pasti nunggu dulu sampai naik lagi. Jadi tetap ada pos tabungan atau deposito yang harus ada setiap orang. Itu ada kantongnya ada di situ pasti ada. Dari presentasi semua orang yang punya simpanan pasti ada untuk di pos tabungan dan deposito. Misalnya boleh nanti taruh di reksadana, logam mulia, atau investasi yang lainnya atau yang lainnya aja gitu ya, atau properti. Kalau reksadana tuh kalau untuk anak kampus kan reksadana itu kan udah mulai kecil, mulai dari 100.000 tiap bulan. Itu bisa kok. Kalau memang bisa untuk nabung,
100.000 tiap bulan, ya ambil aja reksadana, tapi dibaca lagi, mana lagi yang sebenarnya kan gini, ngelihat diri sendiri, tipenya yang apa, moderat kah gitu kan, konservatif kah, atau pengambil resiko tinggi kah, itu kan lain-lain gitu. Jangan nanti, saya nggak berani ngambil resiko, tapi saya ngambil saham, yang ada stres ya kalau turun. Nah itu harus lihat dari diri sendiri lagi itu tipenya yang mana sih, Vi. Harus ada juga, saya berani nggak ya ngambil resiko gitu, kalau tiba-tiba rugi, stres nggak ya, kayak gitu. Atau enggak, saya pernah ngambil yang aman aja deh, yang nggak usah tinggi-tinggi returnnya, tapi yang aman-aman aja itu juga. Ya berarti yang mengambilnya yang moderat aja gitu, pendapatan tetap misalnya. Kayak gitu sih, Vi. Baik. Oke Bu, ini ada pertanyaan lagi. Boleh Bu ya, saya sampaikan lagi pertanyaan dari Kak Indri dari Jakarta. Nah, pertanyaannya, berapa minimal dana darurat? Kalau saat ini kita ada dana lebih, sebaiknya diinvestasikan kemana? Nah, kalau untuk logam mulia, sekarang kan lagi tinggi. Saya punya bisnis kuliner yang saat ini sedang turun karena efek PSBB. Apakah sebaiknya kita memutuskan untuk kita hentikan sementara atau sama sekali ditutup? Oke, ngomongin bisnis ya. Oke, satu, dana darurat itu idealnya 6 kali pengeluaran rutin. Jadi hitung lagi, Mbak Indri, pengeluaran rutin Mbak Indri sebulan tuh berapa? Misalnya pengeluaran rutin Mbak Indri 2 juta nih sebulan nih. Berarti harus ada 12 juta yang harus disimpan. Karena untuk ngamanin diri dan keluarga selama 6 bulan. Idealnya itu, 6 bulan. Oke ya. Ya. Terus, tadi apa lagi, Vi? Terus, kalau saat ini kita ada dana lebih, sebaiknya diinvestasikan kemana? Gitu. Teman-teman, karena kondisinya pandemi seperti ini, sebaiknya diinvestasikan ke dana darurat. Dana darurat dulu. Kalau ngomongin nanti reksadana, pasar uang, itu nanti. Kalau semuanya sudah selesai pandeminya, baru deh kita mulai lagi mikirin investasi kantong-kantong mana aja yang kita akan taruh. Tapi saat seperti ini, lebih baik semua taruh dulu di dana darurat, menurut saya. Baik. Tadi selanjutnya ada lagi, Bu. Kalau saya punya bisnis kuliner yang saat ini sedang turun karena efek dari PSBB, apakah sebaiknya kita memutuskan untuk hentikan sementara atau sama sekali ditutup? Sayang, jangan ditutup. Makanan kuliner termasuk yang masih bertahan dibandingin fashion, teman-teman. Jadi ke makanan itu kalau itu masih bisa dengan online. Saya punya teman banyak UKM online gitu ya, pengusaha online yang makanan, itu mereka ganti jadinya by online aja. Kan satu sisi biar karyawan juga tetap berjalan gitu ya, bisa dapat penghasilan. Terus juga makanan juga masih banyak diminati kok. Apalagi kalau di rumah aja kan baunya ngemil gitu dan lain-lain kan. Pasti tetap masih ada. Kita boleh kok beli itu seminggu berapa kali gitu kan. Tapi selain kita masak gitu. Jadi coba ganti ke online, Mbak, atau frozen food. Saya nggak tahu bisnisnya apa gitu. Coba ke online atau ke frozen food. Karena lagi banyak diminati itu frozen food. Oh, oke. Kayak sosis, nugget begitu ya, Bu ya? Iya. Baik. Gitu, dan mulai gencarin digital, kanal digitalnya ya teman-temannya yang bisnis ya. Mulai dibuka. Kalau dulu nggak pakai kanal digital, cuma karena orang datang ke warungnya udah gitu ya. Sekarang benar-benar kanal digitalnya dipelajarin, mulai dari Instagram, Facebook, apapun itu lewat digital. Itu dipelajarin banget. Sekarang kalau kita webinar bisnis, pasti yang diminta kita untuk kanal digital kita jalanin. Berarti justru di tengah pandemi ini memanfaatkan situasinya itu mengalihkan gitu ya, Bu ya, yang tadinya kebanyakan channel offline, orang datang ke toko, ke restoran, jadi sekarang lebih aktif lagi mungkin di media sosial begitu ya. Iya, kalau nggak salah makanan brand besar pun dia turun lapangan ya, jadi dia menjual langsung gitu ke jalanan gitu. Mau nggak mau, sama dia kasih kayak roti juga tuh dia ngasih diskon ya. Jadi nggak apa-apa Mbak, bisnisnya jalan terus aja, kan demi karyawan yang lainnya juga supaya tetap penghasilan. Pikirin aja caranya. Makanan tuh masih ini kok, masih bisa diterima. Fashion yang agak lumayan inilah kena lah. Bukan fashion doang sih, pariwisata sih sebenarnya yang paling parah ya. Pariwisata, travel gitu ya, itu yang paling, hotel itu yang paling kena kan. Tapi kalau makanan masih bisa jalan kok Mbak, insya Allah. Baik. Oke, Jel, makasih. Iya. Ya, sama-sama. Baik, Bu.
Kita lanjut lagi, Bu. Ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Salahuddin. Bagaimana mengatur keuangan dengan kondisi pengeluaran seperti biasanya, seperti bayar cicilan dan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Sementara perusahaan tempat kerja mengalami kesulitan finansial, sehingga gaji berjalan setengah dari biasanya dan mengurangi pendapatan keluarga 50%. Sementara tidak ada aset dan tidak ada dana tabungan. Nah, bagaimana? Iya, yang tadi udah saya sampaikan, Pak, kalau memang tidak ada, karena memang tidak mempersiapkan semuanya ya, karena kan kita baru ngerasain mau mempersiapkan ini karena pandemi ini ya Pak, jadi kebuka semua, oh iya ya harus ini, harus itu gitu kan, setelah terjadi seperti ini, tapi nggak apa-apa. Ya kalau memang tidak ada aset, tidak ada dana darurat, tabungan juga mungkin ini gitu ya, nggak cukup. Ya mau nggak mau sih Pak, harus punya pekerjaan yang lain. Berjualan yang lain yang tidak membutuhkan modal. Entah menjadi reseller ataupun kalau perlu ada modal tapi sedikit ya bisa untuk kalau misalnya bisa bikin sesuatu yang memang punya gitu, bisa dibikin kue, yang bisa bikin kue ya bikinlah kue yang mungkin modalnya nggak terlalu besar. Itu sih Pak, mau nggak mau, karena mau nggak mau kita harus dapat pemasukan untuk bertahan ini ya, caranya sih bisa dari situ selain kita berhemat dari sisi-sisi yang lain ya Pak. Betul. Tetap harus survive Pak. Tetap Gimana? survive ya Bu ya. Tetap Yang paling bertahan, penting iya. tetap survive. Iya. Betul. Baik, apakah ada tambahan lagi dari Bapak Muhammad? Jika ada tambahan atau mungkin mau disanggah jawaban dari Bu Julita, boleh dipersilakan, bisa ditambahkan begitu ya. Baik, untuk selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan dari Ibu Ayla Wardani. Assalamualaikum Mas Arfi dan Bu Julita. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya mengenai dana darurat. Kebetulan suami saya profesi sebagai trader saham BI. Mungkin karena analisis saham sudah paham, di satu sisi saya ragu dana darurat ini diinvestasikan ke saham. Karena menurut suami saya harga saham LQ45 sudah terlalu murah. Jadi saat gain atau pembagian dividen bisa ditarik untuk disimpan ke dalam rekening dana darurat. Nah, apakah strategi itu bisa dimanfaatkan untuk dana darurat? Terima kasih, Bu. Jadi artinya udah naruh terus tinggal ditarik atau dia baru mau naruh nih? Kayaknya sih mau ya, Bu ya? Baru mau, baru atau udah naruh mau ditarik. Jadi kalau misalnya memang ada dana darurat tapi mau taruh di mana, kalau saran saya sih lebih baik benar-benar yang lebih liquid sih, Bu. Karena saham itu kan memang resikonya tinggi, return juga tinggi. Memang banyak yang bilang saatnya membeli nih, karena pasti lagi turun ya. Di HSI kok salah 4.000 sekian ya, 4.500, 4.600 deh. Nah, tapi kalau buat saya, karena pandemi kayak gini, better kita benar-benar megang uang cash teman-teman. Jadi yang benar-benar liquid, gampang diambil sewaktu-waktu, nggak susah. Jadi mungkin saya taruh dulu di tabungan di tabungan yang berbeda dengan sehari-hari gitu ya, tabungan yang lain, atau bisa di deposito kalau memang tabungan yang sehari-hari cukup ya di deposito yang bulanan itu juga bisa. Kalaupun juga harus yang kayak mau reksadana pasar uang juga memang harus dilihat dulu sih, dibaca dulu underlying-nya sama manajer investasinya itu benar-benar dibaca detail. Tapi kalau mau yang agak lebih resiko yang mungkin lebih kecil ya di tabungan dulu aja Bu, disimpan dulu aja di tabungan untuk kita lihat sampai Juni sampai Desember ini. Jadi kalau waktu perlu diambil gampang. Tambahannya tadi dari Ibu Alia ternyata sudah menyimpan sejak April lalu. Tapi alhamdulillah sedikit sudah menuai untung. Oh, di saham itu ya? Betul. Sebenarnya pertanyaan lagi balik lagi itu kan kalau ngomongin saham kan harus lihat grafik ya Bu ya. Grafik gitu kan, baca juga ekonomi lagi berita-berita ekonomi gitu. Sebenarnya grafiknya harus dibaca, CV gitu. Nah, kalau emang Ibu mau Ibu tarik ya tarik aja, nggak apa-apa sih. Tapi kalau emang Ibu ternyata mau harus dilihat lagi CV gitu. Saya kan nggak tahu dia saham-saham apa aja yang dibeli. LQ45 itu kan banyak. Jadi saham apa aja yang dibeli itu harus dilihat lagi sih Bu, tapi kalau emang Ibu mau tarik aja. Nanti setelah itu Ibu taruh dulu sementara karena pandemi ini di dana tabungan. Nanti kalau pandemi udah selesai, udah normal lagi, baru kita alokasiin lagi dana-dana kita ke pos-pos yang lain-lain gitu, balik lagi
sekarang sih kalau buat saya cash banget deh gitu, yang liquid gitu aja dulu. Baik. Baik Ibu Alia Wardani, apakah ada tambahan atau mungkin mau menyanggah dari jawaban Ibu Jelita? Boleh langsung diaktifkan mungkin mikrofonnya, boleh langsung ditanyakan kembali. Oke, sudah cukup ya Bu Alia. Ya Bu, ini Ibu ada tambahan lagi Bu, tadi dari Ibu Ernawati dari Depok menambahkan lagi pertanyaannya. Asuransi sebagai pilihan investasi, baik untuk kepala keluarga ataupun istri. Bagaimana cara pemilihan komponennya? Apakah lebih ditekankan kepada nilai kesehatan atau pertanggungannya? Terima kasih, Bu. Ya, Ibu Ernawati ya. Ya. Ibu, kalau asuransi itu transfer resiko. Jadi kita mentransfer resiko ke pihak asuransi gitu ya. Nah, kebutuhannya apa dulu? Ibu asuransinya untuk pertanggungan jiwa kah? Misalnya suami sebagai kepala keluarga, ibu nggak kerja nih misalnya, suami doang yang sebagai pekerja kepala keluarga. Jadi ibu mau ada pertanggungan jiwa ke suami. Ya itu berarti ngomongin asuransi yang konvensional, yang hanya untuk pertanggungan jiwa. Ibu yang ibu butuhin apa dulu? Kalau memang untuk kesehatan, karena gini, asuransi gitu. Kalau emang benar-benar untuk kesehatan, berarti ambillah untuk kesehatan aja tanpa ada investasinya. Jadi investasinya tuh sedikit gitu loh. Jadi benar-benar ibu besarin di kesehatannya. Karena kan nanti kesehatan tuh ada lagi tergantung ibu mau yang berapa kelasnya kamarnya gitu kan kalau sakit. Terus operasinya yang mana? Itu misalnya ada list-list yang ini ya yang nanti bisa ditanya ke asuransi. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau kesehatan berarti benar-benar asuransinya untuk kesehatan aja dan tidak mikirin untuk investasi. Karena kan memang asuransi ada unit link juga ada ya, Vi. Asuransi ada yang konservatif, yang ngomongin asuransi jiwa doang, yang bayar seumur hidup, atau yang unit link. Unit link itu biasanya pembayaran selama 5 tahun gitu. Nah itu biasanya dibagi unit link antara pertanggungan jiwa dan investasi. Tapi biasanya ada kesehatan atau critical illness juga ada di situ. Tergantung sih Bu kebutuhannya. Kalau memang kebutuhan kesehatan ya udah ambil aja untuk kesehatan. Udah ya. Oke, mungkin udah. Mungkin tadi ada yang ke ini kali ya. Heboh ya. Sudah. Ada yang mungkin sambil gendong anaknya kali ya, kepencet. Waduh. Jadi gitu ya. Jadi kalau memang kesehatan aja. Yes. Ой, здравствуйте, здравствуйте. Mereka kiranya? Mereka. Kok bisa gitu ya? Gitu. Iya. Jadi ada ini. Baik, mungkin boleh dibantu untuk di-mute lagi. Nah, sholat loh. Oh, saya sampai nyuruh lagi. Nggak usah. Tapi mute kali ya, Vi. Iya. Oke. Kenapa jadi lemot gini sih? Sudah saya mute yuk. Oke, udah ya. Udah sih itu aja ya. Semoga jawab untuk yang kesehatan. Kalau memang butuh kesehatan, ambillah yang untuk kesehatan aja. Karena biaya kesehatan asuransi itu cukup besar. Baik, kalau kayak gitu. Tuh, masih ada bunyi-bunyi. Cukup ini antusias sekali mungkin ini. Banyak yang mau bergabung kayaknya gitu ya Bu ya. Baik. Rasanya mungkin ini sudah di penghujung acara ya Bu ya. Sudah banyak juga yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah luar biasa sekali hari ini sudah banyak yang mengajukan pertanyaan terkait tentang pentingnya financial planner di tengah pandemi COVID-19. Memang menarik ya Bu ya, kita memang saat ini sedang dihadapkan benar-benar musibah. Ini bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia begitu ya Bu ya. Semuanya kita benar-benar menghadapi situasi yang sangat rumit, kemudian sulit juga, dan berat juga tentunya ya Bu ya. Baik itu mungkin para pekerja yang terkena dampak sehingga mereka harus dirumahkan sampai ada tindakan PHK, kemudian juga mungkin ada beberapa mahasiswa yang
juga belum mendapatkan pemasukan, kemudian juga harus tetap bertahan hidup, begitu ya Bu ya. Ada yang ibu rumah tangga juga yang juga pusing juga gitu ya, harus mengatur pos-pos keuangan gitu. Dan alhamdulillah sudah disampaikan juga banyak oleh Ibu Jelita terkait tentang financial planner begitu. Nah, baik, mungkin terakhir Bu, ada mungkin tips dan triknya Bu selama mungkin pandemi COVID-19 ini yang mungkin Ibu bisa sampaikan bagi partisipan yang telah hadir mungkin dan ikut join di acara webinar hari ini Bu. Boleh Bu, silakan. Oke, buat teman-teman yang masih standby di sini, terima kasih sudah mendengarkan ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sedikit banyaknya semoga dapat ilmu dari apa yang saya sudah sampaikan. Intinya adalah kita tetap harus survive teman-teman, karena memang pandemi ini tidak tahu sampai Juni atau Desember, tapi gimana caranya harus bertahan ya, coba lagi dilihat di financial check-up, dilihat keuangannya di pos-pos yang tadi saya sudah kasih 5 pos itu dicatat dengan detail, lalu mulailah sekarang sudah paham dan sadar, oh kita tuh butuh dana darurat gitu. Dan mungkin karena ada pandemi ini akhirnya orang juga tersadar, aware gitu ya, kalau selama ini mungkin yang nggak tahu apa itu dana darurat atau nggak pernah dengar dana darurat itu apa. Jadi dengan sekarang jadi tahu, oh perlu dana darurat ya 6 kali dari pengeluaran rutin bulanan. Iya, sekarang siapinlah dana darurat teman-teman. Tapi kalau memang tidak ada atau sudah terjadi seperti ini, tadi saya sudah kasih juga tipsnya atau sarannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, tetap menabung, tetap berhemat, tetap mencari jalan, terutama yang tadi punya usaha, tetap jalan usahanya Mbak, ya. Kuliner masih jalan, kuliner masih bisa bertahan, ya. Pikirin aja entah frozen food atau online, pasti bisa ada jalannya. Karena lumayan juga kan untuk karyawan bisa tetap ada berpenghasilan. Betul. Gitu. Untuk yang punya dapat THR, sisihkan 30-40% THR teman-teman untuk taruh di dana darurat. Gitu ya, masih berpendapatan bulanan, mulailah hitung semuanya dan taruh di dana darurat, siapin. Itu aja sih. Baik, kalau kayak gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Jelita yang alhamdulillah hari ini bisa mau sharing, berbagi tentang financial planner. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu motivasi kita juga untuk tetap survive ya Bu ya, survive tentunya di pandemi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat mereda sehingga nantinya untuk selanjutnya mungkin Bapak, Ibu, semua kakak-kakak, mahasiswa semuanya juga harus sudah siap mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan, terutama tentang financial planner. Jadi pada saat ada situasi darurat seperti ini, ada situasi krisis, kita tidak kaget lagi gitu ya Bu ya. Sudah memiliki pos-pos pengeluaran, sudah punya juga perkiraan nantinya dana apa saja yang bisa kita gunakan nantinya di saat kita menghadapi situasi sulit dan krisis gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Baik, nanti untuk penanya terbaik nanti akan saya umumkan di grup. Jadi tadi kan banyaknya pertanyaan yang masuk, nanti akan dipilih 3 penanya terbaik dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, nanti akan ada hadiah untuk 3 penanya terbaik yaitu pulsa sebesar 50.000. Sehingga nanti yang sudah bertanya melalui chat saya diusahakan nanti bisa konfirmasi jika nantinya mendapatkan reward gitu ya, pulsa dan nanti akan diberikan pulsa juga sebesar 50.000 untuk 3 orang penanya terbaik seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita bubar, mungkin saya mau minta foto dulu kali ya, Bapak Ibu semuanya. Bersiap smile ya. Smile. Senyum ya. Untuk dokumentasi juga. Oke. Siap ya. 1, 2. Mungkin boleh diaktifkan dulu semuanya untuk kameranya. Iya. Kita berfoto dulu semuanya. Oke. Siap ya semuanya. 1, 2, 3. Lagi. Siap ya. 1, 2, 3.
Iya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua partisipan yang telah bergabung di Terima acara kasih teman-teman semuanya. Ngobrol Terima Bareng kasih. Insan Tangguh edisi Ramadan. Nantikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh kami dan tentunya oleh Bakti Amanah tentunya Bapak Ibu semua. Karena selama bulan Ramadan ini Bakti Amanah aktif menjalankan kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu masyarakat sekitar tentunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Saya mohon maaf jika ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan. Mudah-mudahan puasa yang ke-17 ya hari ini sudah nggak kerasa, sudah puasa ke-17 semuanya. Bapak Ibu semua, teman-teman dimudahkan ibadahnya, lancarkan juga rezekinya, dan semoga kita Amin. semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Amin. Rabbal Alamin. Terima kasih Hafiz. Terima Baik. kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.